Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana kita pribadi yang bertumbuh akan memandang konsep kepemimpinan. Kita di segmen sebelumnya belajar tentang untuk mempelajari tentang kepemimpinan, kita perlu memimpin diri sendiri. Dan kemarin juga dibahas, di dalam memimpin diri sendiri, kita menghadapi satu masalah yang sama, yaitu titik buta. Dan saat ini kita akan belajar apa saja titik buta yang terdapat dalam jiwa seorang pemimpin dan bagaimana mengatasinya. Titik buta yang pertama adalah sudut pandang tunggal. Memiliki sudut pandang tunggal bisa menjadi masalah untuk kita jika kita tidak peduli bagaimanapun percakapan dimulai. Ujung-ujungnya adalah kita membicarakan topik kesenangan kita. Yang kedua, kita terus memberikan ceramah, memberikan kuliah atau nasihat yang sama berulang-ulang. Terus kita selalu benar, walau tidak ada seorang pun yang selalu benar di setiap hal. Nah, daripada melihat segala hal dari sudut pandang tunggal, pemimpin yang efektif, dia akan berusaha melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Titik buta yang kedua adalah rasa tidak aman. Pemimpin yang merasa tidak aman akan mendahulukan dirinya sendiri. Mereka mencemaskan pendapat orang lain. Mereka takut terlihat lemah, terlihat bodoh, dan terlihat tidak penting. Pemimpin yang merasa tidak aman mengambil lebih banyak daripada memberi. Mereka sulit melihat orang lain bertumbuh, karena itu akan mengancam mereka. Mereka tidak bisa dengan tulus merayakan kemenangan orang lain, karena mereka sering merasa iri. Memberi orang lain hak mereka membuat mereka jadi kekurangan. Karena rasa tidak aman ini tersembunyi menjadi di balik titik buta kita, para pemimpin seringkali tidak menyadari ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita bermasalah di rasa tidak aman? Coba jawab pertanyaan ini. Apakah kita merasa butuh penghargaan atau sulit memuji orang lain? Lalu yang kedua, apakah kita menyimpan informasi dari staf kita, dari tim kita, demi melindungi posisi kita? Apakah kita menjauhkan anggota tim kita dari pemimpin yang baik karena takut mereka mungkin pindah ke pemimpin tersebut? Apakah kita merasa terancam oleh pertumbuhan orang lain? Apakah kita sering mengontrol orang lain atau merasa kita ini layak dipuji atas pencapaian tim kita? Akhirnya, pemimpin yang merasa tidak aman
akan membatasi orang-orang lain dan juga membatasi organisasinya. Lalu yang ketiga, titik buta ketiga, ego yang tidak terkendali. Area titik buta utama yang lainnya yang ada dalam setiap pemimpin adalah ego. Pemimpin yang egois percaya mereka tahu segala hal. Mereka percaya orang lain lebih rendah dari diri mereka. Dan kadang berpikir peraturan tidak berlaku untuk diri mereka sendiri. Pemimpin yang egois biasanya kaku dan berpikiran sempit. Mereka tidak membina hubungan dengan klien, dengan anggota tim, dengan bawahannya, dengan pengikutnya. Mereka sering menyalahkan orang lain jika terjadi kegagalan. Dan mereka terus-menerus menyangkal situasi. Satu-satunya kualitas positif mereka adalah mereka tidak membicarakan orang lain karena yang mereka pikirkan hanyalah diri mereka sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita adalah pemimpin yang egois? Jawablah pertanyaan berikut. Apakah kita merasa tak tergantikan? Atau tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan sebaik kita? Apakah kita percaya orang lainlah yang harus selalu disalahkan saat terjadi kegagalan? Apakah kita mengabaikan ide orang lain atau merasa ide mereka tidak lebih baik dari ide kita? Apakah kita merasa lebih unggul atau sering merendahkan orang lain? Pemimpin yang egois tidak mencari masukan atau jawaban dari siapapun selain dari dirinya sendiri. Kita akan membahas titik buta selanjutnya di segmen berikutnya. Dan saat ini, salam untuk terus meningkatkan jiwa kepemimpinan kita. Dan juga salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan